Kita akan lanjutkan pada ayat berikutnya, yaitu ayat 25 ya. Pada ayat 25 dari surah Al-An'am. Oh iya, surah Ar-Ra'd ya, ini ngetes ya. Bukan ngetes, memang saya lupa. Jadi kita sekarang surah Ar-Ra'd ayatnya ayat 25. Jadi sekalian, kalau sebelumnya itu Allah menerangkan, menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, maka setelah sifat-sifat orang beriman, Allah terus menjelaskan sifat-sifat atau perilaku-perilaku orang-orang kafir. Ya, biar ketika disebutkan warna putih itu, kadang putih itu kayak apa sih? Disebutkan warna hitam. Jadi kadang dengan disebutkan kebalikannya itu semakin jelas, semakin nyata. Ya, semakin jelas dan semakin nyata ya. Jadi setelah sebelumnya Allah menjelaskan sifat-sifat, ciri-ciri orang yang beriman, maka setelah ini akan diterangkan sifat-sifat orang-orang kafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Walladzina, dan orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ahdallahi, janji kepada Allah, min ba'di mitsaqih, min ba'di sesudah mitsaqih, diteguhkan, diikrarkan. Jadi orang-orang kafir itu diantara sifatnya adalah orang-orang yang suka melanggar janji, suka mengingkari janji, ya, janji yang sudah diikrarkan, sudah diteguhkan, ya, termasuk terutama adalah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kepada Allah di sini yang dimaksud apa? Yaitu janji untuk mentaatinya, janji untuk beriman kepadanya. Ya, kan ini Bu ya, orang beriman itu atau kita semua itu sudah pernah ditanya oleh Allah, dan pertanyaan itu sudah kita jawab ya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Bukankah aku ini adalah Rob kalian, Tuhan kalian? Maka kita semua saat itu menjawab, bala, syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi mestinya karena kita sudah mengakui sebagai Tuhan, maka kita siap taat, siap menjalankan perintahnya, siap meninggalkan larangannya, siap beriman kepadanya. Nah, jadi itu janji kita. Ya, janji kita pada Allah. Tapi orang kafir adalah walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang suka melanggar janji Allah, janji kepada Allah. Ya, min ba'di mitsaqih, sesudah mereka mengikrarkan, sesudah mereka meneguhkannya. Nah, janji tadi itu maksudnya adalah janji untuk taat, janji untuk beriman. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Dan mereka adalah orang-orang yang suka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Jadi mereka apa Bu? Memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Nah, apa maksudnya? Di antara adalah suka memutus silaturahim. Silaturahim itu wajib disambung, haram diputus. Ya, haram diputus. Ya, jadi ini termasuk di antara sifat orang-orang kafir, suka memutus silaturahim. Termasuk juga memutus sesuatu yang seharusnya disambung, itu adalah maksudnya adalah apa yang diperintahkan untuk disambung? Ya, para nabi itu. Mestinya orang yang beriman itu beriman kepada seluruh nabi, beriman kepada seluruh rasul. Karena ada di antara umat itu yang beriman kepada Nabi A, tapi tidak mau beriman kepada Nabi B. Ada yang mau hanya beriman pada Nabi Musa, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Isa.
Ada yang hanya beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Nah, kalau kita umat Islam diajarkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad ya, tapi juga beriman kepada nabi-nabi yang lainnya. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua nabi kita imani. Semua rasul kita imani, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Baik yang dikisahkan maupun yang tidak dikisahkan. Nah, orang kafir adalah orang yang memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa ya tadi? Di antaranya masalah silaturahim. Lalu sekalian rahimakumullah, dan sekali lagi bicara tentang silaturahim. Silaturahim itu yang sebenarnya adalah menyambung yang memang memutus. Jadi menyambung yang apa, Bu? Yang memang memutus kita sambung. Nah, itulah silaturahim yang sesungguhnya. Kalau ada orang yang memang baik sama kita, suka ya memberi kepada kita atau menyambung hubungan dengan kita, terus kita balas dengan hal yang serupa, ya memang sudah seharusnya itu impas saja. Nah, menyambung silaturahim yang sesungguhnya itu kalau orang itu menjauh. Orang itu menjauh, melengos, buang muka, disapa enggak jawab ya Bu ya. Diundang ke rumah enggak pernah datang. Ya, ada yang sakit dari keluarga kita, dia enggak pernah nengokin. Bahkan ada yang meninggal enggak takziah. Nah, itu namanya menjauh. Namanya memutus ya Bu ya. Nah, orang yang seperti ini kita mestinya menyambung. Karena menyambung itu ya kepada orang-orang yang seperti ini. Tapi yang begini susah Bu ya. Berat ya Bu ya. Wah, ngerasa no ya, kan gitu ya. Tapi menyambung itu yang begitu mestinya. Kalau orangnya ramah, orangnya dermawan, orangnya ya diundang datang, dengar kabar yang ini dia ringan kakinya, ringan tangannya, membantu dan seterusnya, terus kita sambung. Ya memang sudah seharusnya itu, meskipun itu disebut silaturahim juga, tapi pahalanya ya nggak seperti yang tadi. Kalau ada orang disalamin pura-pura nggak dengar, ya nggak pernah nyambung hubungan, bahkan cenderung menghindar begitu. Nah, kita justru disuruh yang menyambung yang begitu, itu pahalanya yang lebih besar. Cuma ya memang berat, memang pahalanya gede ya. Melaksanakannya ya berat. Jadi itu ya. Jadi sifat orang kafir itu ciri-cirinya diantara adalah suka memutus apa yang diperintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ardi. Wa yufsiduna fil ardi. Dan mereka suka berbuat apa? Kerusakan di muka bumi. Suka membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Membuat kerusakan ini maksudnya apa Bu? Ya, membuat kerusakan di muka bumi itu ya macam-macam. Salah satu di antaranya adalah berbuat maksiat. Jadi selama ini mungkin kita taunya kalau berbuat kerusakan itu ya misalnya merusak hutan, ya, atau menambang dengan cara ilegal, ya, atau misalnya pokoknya merusak lingkungan, merobohkan bangunan, ya, mencemari kali, mencemari, ya, macam-macam. Nah, itu saja sebagian kita menganggap itu sebagai tindakan merusak. Betul, itu tindakan merusak. Kita tidak mengingkari itu, tapi termasuk membuat kerusakan itu adalah berbuat maksiat. Jadi kalau orang berbuat kemaksiatan itu sama saja dengan melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, jadi kadang orang itu merasa nggak merusak kalau melakukan kemaksiatan. Padahal sebenarnya melakukan kemaksiatan itu sama dengan membuat kerusakan di muka bumi. Jadi disebut yufsiduna fil ardi itu sangat luas Bu ya. Jadi bukan hanya yang merobohkan gedung, merusak jalan, merusak kali, merusak hutan, bukan hanya itu. Itu ya. Tapi termasuk diantaranya adalah berbuat maksiat, berbuat syirik,
berbuat dosa. Nah itu semua termasuk dalam kategori membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah. Ulaika mereka itu lahum, mereka akan mendapatkan al-la'nah, laknat, kutukan. Jadi orang yang tadi melanggar janji, terus memutus apa yang seharusnya disambung dan membuat kerusakan di muka bumi, maka orang yang seperti itu akan mendapatkan laknat, mendapatkan kutukan. Laknat di sini maksudnya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari masuk surga. Ya, dijauhkan dari rahmat Allah itu maksudnya dijauhkan dari kemungkinan masuk surga. Jadi kutukan bukan cuma dimaki-maki, bukan, itu kutukan kecil. Kalau kutukan yang sesungguhnya dijauhkan dari rahmat Allah, ya, dihindarkan dari kemungkinan masuk surga. Walahum su'uddar. Walahum, dan bagi mereka, ya, buruk. Ad-dar, kediaman yang buruk. Jadi mereka orang-orang seperti itu di samping mendapatkan kutukan, mendapatkan laknat, juga akan mendapatkan kediaman yang buruk, tempat tinggal yang buruk. Di mana? Di akhirat. Nah, tempat tinggal yang buruk di akhirat itu apa, Bu? Ya neraka, karena di sana hanya ada tempat, ya Bu, ya. Kalau nggak surga, neraka. Ya, ada surga dan neraka. Memang nanti ada tempat ketiga, ya. A'raf, ya, tapi nanti pada akhirnya orang akan diputuskan ke surga atau ke neraka. Jadi ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, jadi orang yang seperti itu mendapatkan apa? Mendapatkan su'uddar, kediaman yang buruk. Kediaman yang buruk itu ya neraka, azab jahanam. Ini berbeda dengan yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sifat-sifat orang kafir, yaitu tadi melanggar janji, kemudian memutus apa yang mestinya disambung, dan membuat kerusakan di muka bumi. Makanya kita jangan sampai termasuk yang membuat kerusakan di muka bumi, ya, baik yang zahir atau yang tidak zahir. Kemudian yang berikutnya ayat yang ke-26, ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah, ya, yabsutu, yaitu melapangkan. Yabsutu itu yuwassi'. Yabsutu itu melapangkan. Ar-rizqa, rizki, ya. Bagi siapa? Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan membatasi, menyempitkan. Ya, wa yaqdir itu yudayyiq. Jadi ada yang oleh Allah karena satu hikmah, karena satu maslahat, ada yang dilapangkan, ada yang dibatasi, ya. Pengennya sih banyak, tapi ternyata yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan, dibatasi. Nah itu tentu ada hikmahnya, ada maslahatnya. Kadang-kadang hikmahnya kita sudah tahu, kita sudah mengetahui, tapi kadang-kadang kita taunya nanti, Bu. Ada orang itu, Bu, ya, berandai-andai, kalau saya punya seperti ini, maka saya akan begini. Belum tentu, ya. Kalau kita dijadikan, ya, kaya raya, duitnya nggak berseri, mungkin nggak ngaji, Bu. Mungkin sibuk apa, Bu? Sibuk ngurusin. Jadi kadang dijadikan nggak seperti impian begitu, itu ya akhirnya kita jadi dekat dengan Allah, ya, terus punya kebahagiaan sendiri, ya, bisa melaksanakan agama. Jadi ada orang itu sebaliknya, kalau dijadikan terbatas justru nggak soleh, jadi buruk, ya ada, ya. Jadi intinya rezeki itu oleh Allah sudah ditetapkan, ya. Apa yang kita dapatkan kita terima, kita syukuri, kita qanaah, kita bersyukur, dan Allah akan nambah jumlahnya, bisa juga nambah keberkahannya. Yang jelas bahwa yang sanggup melapangkan dan
dan menyempitkan, meluaskan dan membatasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dilapangkan ya mintanya kepada Allah, jangan minta ke tuyul, jangan minta ke pesugihan ya. Pesugihan kita itu ya taat, doa ya, sedekah ya, melakukan perintah-perintah Allah itu pesugihan. Pesugihan dalam pengertian yang hakiki ya. Bukan pesugihan melihara tuyul, babi, ngentut ya. Jadi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya kalau nggak salah pernah menyampaikan kepada ibu semuanya tentang mafatihur rizki ya. Nah itu mungkin nanti di lain kesempatan kita ingatkan kembali ya. Jadi ada judul buku Mencari Kunci Rizki yang Hilang. Siapa yang kehilangan kunci rizki? Nah itu ada buku judulnya Mencari Kunci Rizki yang Hilang. Maksudnya adalah apa sih yang diajarkan oleh agama agar orang itu dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Nah itu di buku itu disebutkan ya. Disebutkan. Mungkin di lain kesempatan nanti kita bahas atau kita ingatkan kembali kalau sudah pernah disampaikan. Baik ibu sekalian, jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah lah yang melapangkan rezeki bagi yang Allah kehendaki, dan Allah pula yang membatasi rezeki atau menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendaki sesuai dengan hikmah, sesuai dengan maslahat. Nah, maslahat yang tahu hikmahnya, maslahat yang sungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya memang kenyataan begitu, ada orang yang justru ketika dijadikan biasa-biasa ya sregep ya, rajin, begitu mundakkan derajatnya, dinaikkan derajatnya, semakin jauh juga ada. Sehingga ya kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa farihu bil hayatid dunya. Wa farihu, dan mereka bergembira bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Mereka di sini siapa, Bu? Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir kalau mendapatkan kenikmatan dunia itu mereka bahagia, senang sekali. Tapi lebih kepada nanti senangnya itu senang sombong, senang akhirnya angkuh, ya. Senangnya itu senang sombong, senangnya senang angkuh, senangnya semakin menjauhkan dia dari Allah. Karena ini kan tadi cerita tentang apa, Bu? Cerita orang-orang kafir, ya. Jadi kita nggak usah tertipu, hurur ya, karena yang melapangkan rezeki, menyempitkan pembatas rezeki itu Allah Subhanahu wa taala, bukan orang kafir. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ya fil akhirati, dibandingkan kehidupan akhirat, illa mata', kecuali apa, Bu? Kecuali hanya kesenangan yang sedikit. Jadi dunia ini, Bu, dunia ini kan kalau kita hanya melihat dunia saja itu kayak Masya Allah ya, menyilaukan, melenakan ya, melupakan ya, dengan segala gemerlapnya itu melupakan. Kalau orang nggak punya pembanding maka akan silau, akan terlena, akan lupa. Nah makanya agama ini mengajarkan kita untuk melihat dunia itu secara proporsional. Kita ini dari awal sudah diyakinkan bahwa kehidupan itu ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Nah, kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan akhirat. Nah, dunia dibandingkan akhirat itu kecil, sedikit, sebentar, sesaat. Kalau ibu nanti baca di surah An-Nazi'at ya, Bu ya. Surah apa, Bu? An-Nazi'at ya. An-Nazi'at. Ka'annahum yauma yarawnaha, apa, Bu, terusnya? Lam yalbathu illa asyiyatan au duhaha. Jadi orang kafir itu, Bu ya, orang kafir itu nanti begitu dibangkitkan dari alam kubur terus menghadapi betapa mengerikan hari kiamat itu ya. Betapa mengerikan pada saat itu, mereka itu merasa kehidupan mereka di dunia dan kehidupan mereka di alam kubur itu terasa seperti sebentar sekali, seperti sebentarnya waktu sore dan waktu pagi.
Padahal di dunia kan mereka hidup bisa aja ada yang 60 tahun, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 100. Terus belum lagi di alam barzah. Di alam barzah itu ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang mungkin ratusan ribu tahun, ada yang mungkin jutaan tahun. Lama. Tapi begitu dibandingkan dengan akhirat yang mereka hadapi yang mengerikan itu digambarkan dalam Al-Quran itu lam yalbathu illa asyiyatan aw duha. Mereka itu merasa apa yang mereka lalui di dunia dan di alam kubur itu terasa sebentar, seperti sebentarnya waktu sore, seperti sebentarnya waktu sore atau waktu pagi. Pagi sore itu nggak lama, Bu. Padahal berpuluh tahun, beratus tahun, beribu tahun, tapi terasanya, nah, akhirat itu dunia dibandingkan akhirat itu dunia itu kecil sedikit. Memang karena kita hidup di dunia ya kecil gimana Pak? Kan gitu ya. Ya karena yang kita lihat yang sini. Nah kita memang diajarkan untuk meyakini, memahami sesuatu yang sebenarnya yang memang sekarang belum terlihat. Jadi dunia itu dibandingkan akhirat itu kalau ada kesenangan yang sedikit, yang singkat, yang pernah ya suka saya contohkan ya Bu ya. Kenikmatan dunia dibandingkan akhirat itu ibarat seperti kita mencelupkan apa Bu? Jari kemana Bu? Ke lautan ya. Yang nempel di jari kita itulah nikmatnya dunia. Sesedikit itu. Sementara yang tersisa lautan ini banyak nggak Bu? Bukan banyak lagi, banyak ya. Banyak sekali. Nah jadi kira-kira seperti itu. Nah kalau kita nggak ngelihat lautannya, hanya ngelihat basah ini ya, ya kita ngelihatnya itu. Tapi kalau kita bandingkan terus kita dihadapkan sesuatu yang sama, basahnya air di jari ini dengan lautan, nah yang ini nggak ada apa-apanya. Nah cuma orang kebanyakan yang tidak berusaha mengokohkan keyakinan tadi itu yang kelihatan yang di tangan tadi, yang di hadapan. Nah agama mengajarkan jangan hanya melihat yang di hadapan, tapi melihatlah yang sebenarnya. Nah Al-Quran mengajarkan wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat itu kecuali hanya kesenangan yang sedikit ya, kesenangan yang sedikit. Oleh karena itu ketika manusia diberikan nikmat dunia, maka nikmat yang diberikan oleh Allah dijadikan sarana menuju akhirat. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat berapa Bu? 27 ya. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alai ayatun mir rabbih. Wa yaqulu dan berkata alladzina kafaru orang-orang kafir. Laula unzila alaihi. Laula mengapa tidak unzila diturunkan alaihi kepada Muhammad kepada Muhammad ayatun mir rabbih. Satu ayat dari Tuhannya, satu mukjizat. Jadi orang kafir itu suka cari celah, suka mengatakan satu perkataan yang ya memang mereka jadikan alasan untuk tidak beriman. Kenapa sih tidak diturunkan satu mukjizat kepada Muhammad seperti mukjizat yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya? Maksudnya seperti Nabi Musa, Nabi Isa ya. Nabi Musa kan dikasih mukjizat bisa membelah lautan. Kenapa Muhammad katanya nabi? Kenapa nggak seperti dia? Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Katanya Muhammad nabi. Kenapa nggak bisa seperti Nabi Isa? Kenapa nggak dikasih mukjizat seperti itu? Jadi maksudnya begitu Bu. Jadi wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Dan orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya? Maksudnya mukjizat seperti tadi. Qul katakanlah hai Muhammad, innallaha sesungguhnya Allah yudillu menyesatkan mayyasha'u orang yang dikehendaki, wa yahdi dan memberikan petunjuk
Ya, ilaihi kepadanya, man anab. Ya, man anab yaitu orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk apa? Untuk mengatakan kepada orang-orang kafir yang suka usul-usul, kenapa nggak ada mukjizat ini? Kenapa nggak ada mukjizat seperti ini? Maka disuruh mengatakan ya bahwa masalah itu di tangan Allah, dalam kekuasaan Allah, bukan di dalam kekuasaanku. Ya terserah Allah, Allah ngasih mukjizat, ada yang begini, ada yang begitu. Saya dikasih mukjizat begini, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Nah, yudillu, innallah yudillu man yasha. Sesungguhnya Allah itu apa? Menyesatkan orang yang dikehendaki. Jadi kalau Allah sudah menghendaki memberikan kesesatan kepada seseorang, maka meskipun diperlihatkan 1000 mukjizat, 1 juta mukjizat, nggak akan mempan, nggak akan membuat orang itu beriman. Makanya dalam tafsir ini katakan yudillu may yasha'u idlalahu fala tughni anhul ayat wan nuduru syai'a. Jadi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu ayat-ayat mukjizat itu nggak akan berpengaruh bagi dirinya, tidak akan memberikan manfaat. Ya. Wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah juga memberikan apa? Memberikan petunjuk kepada agamanya orang yang Allah kehendaki mendapatkan petunjuk. Jadi yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan petunjuk ya dapat petunjuk, ya beriman, ya taat, meskipun nggak lihat mukjizat. Kita kan nggak ngelihat mukjizat Rasulullah ya Bu ya, bulan terbelah, tangan keluar dari apa? Jari-jari ya. Kita nggak ngelihat, tapi Allah kasih petunjuk kepada kita. Alhamdulillah, kita beriman. Nah, ada yang lihat langsung, berinteraksi langsung dengan Rasulullah SAW, tapi tetap aja nggak beriman, malah usul kenapa nggak mukjizatnya begini, kenapa nggak begini. Nah, dijawab oleh Allah, dijelaskan oleh para ulama. Meskipun dikasih 1000 mukjizat sekalipun ya, kalau hatinya udah ketutup nggak bakalan beriman. Jadi nggak usah dituruti ya. Dituruti kayak apa ya, belum tentu beriman. Baik. Jadi wayah di ilaihi man anab, dan Allah akan berikan petunjuk kepadanya, yaitu kepada orang yang apa Bu? Orang yang mau kembali kepada Allah, yaitu dengan bertaubat. Baik Ibu sekalian, rahimani rahmatullah. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan Bu? Masih ada waktu sekitar 15 menit atau apa? Silakan kalau ada pertanyaan. Biar nggak sampai kan. Apanya Bu? Oh, ketika sholat maghrib. Jadi gini Bu ya, kalau sholat sendiri, sholat jadi imam, Fatihah itu wajib. Membaca Fatihah itu harus, wajib. Nah sekarang pertanyaannya, kalau saya jadi makmum, apakah membaca Fatihah atau tidak? Ini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan kalau jadi makmum ra usah maca, nggak usah baca. Sholat apa saja nggak usah baca. Itu pendapat pertama. Ada pendapat begitu Bu. Mau sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, kalau jadi makmum nggak perlu baca. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua sebaliknya. Pendapat kedua, mau imam, mau sendiri, mau jadi makmum, wajib maca, wajib baca Fatihah. Nah, ini pendapat kedua ya Bu ya. Nah, pendapat ketiga, kalau sholatnya bacaannya kenceng, seperti yang bacanya kenceng itu apa Bu? Maghrib, isya, subuh, pada 2 rakaat yang pertama bacanya kan kenceng, jamaah mendengar. Nah,
Pendapat yang ketiga, kalau bacaannya kenceng nggak perlu baca. Tapi kalau bacaannya sir, baca. Atau bacaannya kenceng tapi nggak kedengaran karena jauh, nggak jelas atau nggak kedengaran, maka baca. Ini pendapat ketiga. Nah, pendapat ketiga ini pendapat kebanyakan ulama. Kebanyakan mayoritas ulama berpendapat yang ketiga ini. Jadi kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, pada 2 rakaat itu kan imamnya baca kenceng, ibu dengar, maka yang begini nggak perlu baca, dengerin saja, ya. Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Nah nanti kalau pada rakaat kedua, ketiga, keempat, ya pada sholat yang kenceng tadi itu ya kan, ketiga, keempat kan nggak kenceng, nah itu baca. Atau pada sholat zuhur, asar, maka ini baca. Kenapa? Bacaannya sir. Nah jadi masalah membaca atau tidak ini ada berapa pendapat Bu? 3. Pendapat pertama mengatakan nggak perlu baca. Mau sholat apa saja kalau jadi makmum nggak perlu baca Fatihah. Bacaan imam itu sudah menggantikan bacaan makmum. Pendapat kedua ini kebalikannya. Ya mau jadi makmum apalagi imam, apalagi sholat sendiri wajib membaca. Ini pendapat kedua. Nah pendapat ketiga tadi dipilah. Kalau yang ketika bacaan kenceng, bacaan imam itu kedengaran, maka nggak perlu baca. Tapi kalau bacaannya sir, maka baca. Nah ini kalau yang pendapat ketiga ini pendapat kebanyakan ulama. Nah ya silakan saja. Kalau saran saya sih mengikuti pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, karena kalau pendapat yang kedua tadi disuruh bacanya kapan? Wong imamnya baca. Sementara ada ayat di dalam Al-Quran, jika Quran dibaca, diamlah dan dengarkan, atau dengarkanlah dan diamlah. Jadi ketika Quran dibaca, suruh dengerin dan suruh diam. Nah makanya pendapat ketiga tadi lebih kuat. Karena kalau yang baca Bu, kesulitan bacanya. Apalagi kadang-kadang kalau imam baca kencang, kita baca itu kadang-kadang kita keganggu juga, ketuker-tuker. Saya pernah ya mencoba imam baca terus saya juga baca begitu, itu kadang-kadang antara konsentrasi di telinga dengaran kita dengan bacaan kita itu jadi kadang bacanya itu keganggu juga. Jadi silakan kalau ada yang tetap membaca ya monggo. Memang ada yang berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i atau dalam mazhab Syafi'i itu termasuk yang pendapat kedua tadi Bu. Jadi sholat itu ya namanya sholat ya wajib baca Fatihah. Mau makmum mau imam sholat sendiri termasuk makmum tetap wajib baca. Nah ini memang ada yang berpendapat seperti itu Bu. Nah bacanya kapan ini memang menjadi masalah. Mau nunggu imam nggak baca, habis Fatihah langsung baca. Bacanya pada saat imam membaca ada ayat yang nyuruh diem, jadi kan bingung ya Bu ya. Nunggu, kan kadang-kadang ada jedanya, imam baca Fatihah nggak langsung baca surat. Iya tapi jedanya kan sebentar, nggak cukup juga ya Bu ya. Jadi memang yang paling kuat itu pendapat yang ketiga tadi, pendapat yang dipilah. Kalau kedengaran nggak usah baca, tapi kalau sir baca gitu. Jadi intinya ada 3 pendapat ya. Paling saya sarankan kalau ibu mau milih pendapat kedua sama ketiga. Kalau yang nggak baca sekali saya juga nggak serg itu Bu ya. Masa sholat zuhur nggak baca juga ya, asar nggak baca juga. Tapi kan sebagai ilmu saya tetap harus sampaikan. Misalnya kok ada orang ketika jadi makmum terus kok diem aja, sholat asar diem, sholat zuhur diem aja. Memang saya nggak mengikuti pendapat itu, tapi saya juga nggak bisa nyalain. Memang ada yang pendapat seperti itu. Yang salah itu kalau sholat sendiri masih diem juga, nah ini yang salah. Tapi kalau jadi makmum terus sholat asar nih ya, sholat zuhur kok diem aja, nggak ada umik-umiknya, nggak ada gerak bibirnya. Memang itu termasuk salah satu pendapat yang juga ada yang diikuti yaitu ulama. Meskipun saya nggak mengikuti pendapat itu, tapi saya bisa mengerti. Saya nggak nyalain. Yang saya salahin itu sholat sendiri diem aja. Sholat apa itu?
Jadi begitu ya tentang membaca Fatihah itu ada khilafiyah, ada yang baca, ada yang tidak baca. Ya silahkan monggo ya, ilmu ini luas ya. Ya luas. Kenapa Bu? Nah, kalau kenapa yang dibahas itu Fatihah Bu? Karena Fatihah itu rukun. Jadi kalau nggak baca itu jadi masalah. Nah, kalau nggak baca surat, ibu nggak ada masalah, sholatnya tetap sah. Meskipun dengar atau meskipun nggak dengar, terus seandainya ibu nggak baca, karena memang selain Fatihah itu bukan rukun, maka ya nggak masalah. Ibu baca ya, memang. Ya boleh. Jadi gini, maksud saya itu gini. Yang kenapa yang ditanyakan itu kok Fatihah Bu ya? Bu, saya terangkan ya. Kenapa yang ditanyakan itu kok biasanya Fatihah? Karena Fatihah itu rukun. Sesuatu yang mestinya harus ada. Nah, makanya ada pertanyaan, bagaimana hukum makmum baca Fatihah? Nah, ini kenapa ada pertanyaan itu? Karena Fatihah itu rukun. Kalau surat itu nggak rukun. Bukan. Jadi kalau misalnya baca ya, utamanya kalau kita sholat jadi imam, seandainya nggak baca surat nggak apa-apa Bu. Tapi mosok nggak baca kan gitu. Cuma maksud saya status membaca selain Fatihah itu bukan rukun. Jadi kalau ada seandainya nih kok ada yang nggak baca itu sholatnya tetap sah. Beda dengan kalau nggak baca surat Al-Fatihah. Nah apalagi tadi karena nggak dengar. Terus baca, misalnya imamnya baca Ad-Duha, ibu baca An-Nas ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu ya. Atau nggak baca juga nggak apa-apa gitu. Makanya seandainya nggak baca pun, kalau jadi imam itu sah. Karena misalnya nih Bu ya, pendapat yang kedua tadi kan wajib baca. Nah seandainya misalnya nih, kita belum selesai imam ruku, kita belum selesai Fatihah nih, baru setengah. Kalau kita lanjutkan malah ketinggalan, ya nggak Bu? Nah oleh karena itu menurut saya pendapat yang paling kuat itu pendapat yang ketiga. Karena kalau mewajibkan baca, coba kalau seandainya imam sudah selesai baca terus dia ruku, kita baru separuh, apa mau dilanjutin terus? Ya semakin ketinggalan. Padahal makmum itu harus mengikuti imam. Jadi, nah kalau bagi ibu yang baca Fatihah tadi kok baru dapat separuh terus imam ruku, ikut ruku. Jangan nyelesain nanti malah ketinggalan. Makmum itu disuruh mengikuti imam. Imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam bangkit kita bangkit. Jangan imam ruku kita masih ngelanjutin. Imam sudah bangkit dari ruku kita masih ruku. Imam sujud kita baru bangkit, jangan. Namanya bukan jamaah ini. Kalau jamaah ngikuti imam. Jadi begitu Bu. Kenapa Bu? Ah ya, makmum masbuk. Bagaimana makmum masbuk? Nah kalau misalnya nih Bu ya, pendapat mayoritas ulama, selagi kita masih bisa menangi imam ruku, kita bisa ikut ruku, maka itu masih bisa dihitung rakaat. Jadi misalnya begini, meskipun nggak baca Fatihah. Jadi menurut mayoritas ulama ya, enggak kalau misalnya nih sholat asarnya Bu ya, rakaat pertama kita baru datang imam Allahu Akbar ruku, terus kita masih bisa ikut ruku. Nah ibu nggak usah nambahin lagi. Ya itu tadi aturannya begitu. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa meskipun nggak menangi Fatihah, pokoknya masih menangi ruku, maka masih dianggap dapat rakaat tersebut. Jadi kalau itu rakaat pertama, berarti ibu nggak usah nambahin. Nah caranya gimana Bu ya? Saya kasih tahu. Kalau kita datang ya, imam ruku Allahu Akbar, ibu ketika takbir itu harus tetap dalam posisi berdiri. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu harus posisi berdiri. Jadi jangan langsung ruku, tapi Allahu Akbar, takbiratul ihram. Nah baru setelah takbiratul ihram baru takbir lagi. Jadi Allahu Akbar. Terus setelah itu langsung takbir ruku.
Ya, jadi takbir, karena ketika takbiratul ihram bagi orang yang mampu berdiri harus dalam posisi berdiri. Nah, gitu Bu ya. Jadi misalnya nih ya, imamnya ruku. Misalnya imamnya ruku begini ya, Allahu Akbar, ibu baru datang. Ya udah, ibu baru datang, baru mapan begini. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Langsung begitu. Niat itu di dalam hati. Jadi niat itu kalau ibu harus niat dengan ucapan malah ketinggalan ya Bu ya. Jadi niat Bu ya, niat yang sesungguhnya itu ada dalam hati. Jadi ketika ibu itu sudah punya kerentek, sudah terbetik dalam hati, dalam pikiran kita bahwa kita mau sholat asar, ya berarti sudah niat. Nah, cuma ada yang memang dilafalkan, ya, usolli fardol asri arba'a raka'atin. Terus apa Bu? Makmuman lillahi ta'ala ya. Ini bukan niat, ini lafaz niat. Niat itu yang ada dalam hati. Nah, usolli fardol dzuri, usolli fardol isya, usolli fardol al-maghribi ya, salat rakaat itu bukan niat, itu lafaz niat. Yang sebenarnya niat itu yang ada dalam hati. Nah, melafalkan niat itu enggak wajib. Yang penting dalam hati itu sudah ada. Ibu ketika ke masjid ya Bu ya, itu sudah ada niat apa? Misalnya nih asar, azan asar terus ibu dari rumah. Ibu mau ke masjid itu mau sholat apa Bu? Masa mau sholat maghrib? Mau sholat subuh kan enggak? Dari rumah itu sudah punya niat sholat asar. Bahkan ketika ibu wudhu, ini sudah ada dalam diri kita itu niat wudhu ini mau untuk sholat asar. Jadi ibu ketika begitu melihat imam ruku, ibu langsung aja takbir karena niat sudah ada di sini. Melafalkan, membunyikan niat itu bukan wajib. Ya, itu juga bukan niat, itu lafaz niat, ucapan niat. Yang wajib itu yang ada di dalam hati. Begitu Bu. Misalnya nih, ibu itu saking tergesa-gesanya nih. Terus kadang-kadang ini sholat asar, tapi ibu niatnya sholat asar di sini, tapi dalam lisannya itu karena nggak konsen akhirnya usolli fardol isya'i misalnya begitu ya. Itu kan ucapan. Tapi niatnya tadi sejak awal asar, tetap sah. Kenapa? Yang dilihat oleh Allah, yang dihitung oleh Allah adalah apa yang di dalam hati, bukan yang di mulut. Kalau lafaz niat itu ada di mulut tadi. Jadi begitu Bu ya. Jadi kalau misalnya ibu jamaah terus masbuk, nah ibu baru membaca Fatihah beberapa ayat terus sudah ruku, ibu langsung ruku. Atau begitu masuk masjid ternyata mendapati imam sudah ruku, kok ibu kira-kira masih menangi ruku, ya udah ibu ikut ruku. Tapi takbiratul ihram dulu, takbiratul ihram dalam posisi berdiri, terus baru Allahu Akbar lagi ruku ya. Nah yang seperti itu nanti nggak perlu nambahin lagi. Kalau memang itu tadi rakaat pertama ya Bu ya. Kalau rakaat ketiga ya jangan ya Bu ya. Masbuknya udah 2 rakaat masa nggak nambahin. Jadi maksudnya nggak nambahin itu kalau dari rakaat yang pertama. Nah kalau imam pokoknya kalau sudah bangkit dari ruku kita baru datang ya nambahin. Kita harus tetap ikut apa yang dilakukan oleh imam, tetapi kalau sudah bangun dari ruku itu nggak dianggap. Tapi kalau masih menangi kita masih bisa ikut ruku, nah itu dianggap gitu Bu ya. Kalau imam sudah sujud kita baru ikut ya itu nggak dianggap. Tapi memang harus ikut sujud. Jangan paling juga sebentar lagi berdiri nggak usah ikut sujud nyampe-nyampe, nggak begitu. Jadi aturannya adalah kalau kita mendapati imam dalam posisi apa kita ikut. Nah nanti dihitung tidak tergantung yang kita ikuti sebatas apa. Kalau yang diikuti itu mulai dari ruku dihitung. Tapi kalau setelah ruku kita baru ikut tidak dihitung. Begitu Bu ya. Baik, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.